Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri materi hari ini. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam pergaulan dunia. Baik, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baiklah teman-teman, untuk materi kali ini yaitu tentang wawasan Nusantara. Kita harus tahu dulu apa sih yang melatar belakangi, kenapa wawasan Nusantara itu perlu. Nah, ditarik dari titik awal yang melatar belakangi wawasan Nusantara itu perlu, karena salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan. Di samping rakyat dan pemerintah yang diakui, konsep dasar wilayah kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia karena telah melahirkan konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah. Kedua, sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbineka tunggal ika, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya itu terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya manusia. Kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air. Kemudian dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitar, regional maupun internasional. Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara disebut wawasan Nusantara. Di bab ini kita akan membahas tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam pergaulan dunia. Di mana poin pertama kita akan membahas konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kedua, alasan diperlukannya wawasan Nusantara. Ketiga, sumber historis sosiologis dan politik wawasan Nusantara. Keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Serta kelima, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Oke teman-teman, kita masuk di konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, kata wawasan Nusantara itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan, sedangkan kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusantara yang artinya pulau dan antara. Nah, selanjutnya kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda Netherlands Indie pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928, yaitu diperingatkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indo atau Hindu, yang berarti Hindu atau Hindia, dan Nesia atau Nesos, yang berarti pulau. Nah, pengertian wawasan Nusantara sendiri itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, selain itu banyak juga pendapat atau pandangan dari para ahli mengenai apa itu wawasan Nusantara. Kalian dapat baca di buku wajib atau untuk menambah referensi teman-teman bisa cari di buku lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara itu merupakan national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat dengan Wasantara. Wawasan nasional yang merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya, tempat hidup bangsa yang bersangkutan, dan cara bangsa memandang diri dan sikap bangsa yang mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana hal itu sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Seperti itu teman-teman. Jadi wawasan Nusantara itu menjadi cara pandang sekaligus konsep berbangsa dan bernegara. Wasantara juga menjadi landasan visional. Jadi selain menjadi cara pandang konsepsi berbangsa dan bernegara, dia juga menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Oke, kemudian kita masuk ke poin berikutnya,
yaitu alasan mengapa sih diperlukannya wawasan Nusantara. Kita sederhanakan saja ya, kenapa emang perlu wawasan Nusantara itu, kenapa ada apa sih urgensinya seperti itu. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh sejarah, sosiologis, dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, apa sajakah hal-hal tersebut? Hal-hal yang menjadi sumber tersebut yaitu sumber historis atau sejarah, sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara itu sendiri. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Nah, di sini kita bahas latar belakang sejarah Nusantara. Wasantara, maaf, maksud saya Wasantara, yaitu berdasarkan sejarah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda yang disebut pada awal pembukaan materi tadi. Nah, deklarasi Juanda sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 yang berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai konsepsi kewilayahan bangsa Indonesia, mengusahakan dan memandang wilayah itu sebagai satu kesatuan. Lanjut, namun dengan seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara itu mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Nah, sebagaimana di dalam rumusan GBHN garis besar haluan nasional 1998 dikatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dan penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Nah, konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah sebelum merdeka. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya dipandang awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Jadi yang awalnya cuma kesatuan atau keutuhan wilayah saja kan, wilayah per wilayah seperti itu. Nah, ini diperluas untuk pandangan akan persatuan bangsa. Nah, bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa seperti itu. Nah, untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Nah, di mana perlu diupayakan agar terjadi kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan. Salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya deklarasi Juanda itu, teman-teman. Nah, dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya sebagai kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Nah, esensinya, wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Nah, seperti itu ya, teman. Nah, kita masuk ke latar belakang politis Wasantara. Secara politis ada kepentingan nasional, bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Jadi, kepentingan nasional itu turunannya dari cita-cita nasional, tujuan nasional kita itu apa sih gitu kan. Nah, itu kepentingan nasional itu turunan dari tujuan nasional tersebut. Cita-cita nasional bangsa itu kan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 ya, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional di alinea keempat yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, setelah penjabaran tadi, kita dapat mengetahui sumber dari konsep wawasan Nusantara itu sendiri, teman-teman. Nah, berhubungan dengan itu pasti adalah ya argumen tentang dinamika atau hal-hal yang terjadi di dalamnya dalam perwujudan wawasan Nusantara dan tantangan untuk mewujudkannya. Nah, apa sajakah tantangan tersebut? Nah, kita masuk di dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya, memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan yang artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandang kepada keutuhan wilayah saja tetapi juga persatuan bangsa.
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa yang ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Nah, dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi yang sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Nah, namun demikian konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Maka dari itu, mengapa wawasan Nusantara itu menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara? Nah, di sini kita masuk di esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara itu sendiri adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Nah, sebagaimana telah dikemukakan tadi di muka, bahwa esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara itu adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa sih perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Nah, sebelumnya Anda telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara itu adalah kebutuhan akan kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak ada lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Nah, apa yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyatukan bangsa yang terpecah itu? Nah, itu tadi, Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, di mana wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan yang di mana laut tidak merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Nah, konsep wawasan Nusantara itu sendiri menciptakan pandangan. Nah, yang pertama itu perwujudan tentang kepulauan Nusantara bagi satu kesatuan politik. Kedua, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Di mana setiap perwujudan tersebut dapat teman-teman baca di buku wajib masing-masing. Ada makna-makna tersendiri dari konsep perwujudan dari wawasan Nusantara tersebut. Nah, yang terakhir yang dapat saya simpulkan dari penjabaran materi di atas yaitu pertama, wawasan Nusantara itu bermula dari wawasan kewilayahan yang dicetuskan oleh Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, di mana inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara dan penghubung pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Yang kedua, keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai kesatuan wilayah. Dengan kata lain, laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut itu sebagai penghubung pulau-pulau yang ada Indonesia. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Setelah itu, yang keempat, wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Nah, dan yang terakhir, esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya itu pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, wawasan Nusantara itu merupakan perwujudan dari silah ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, inti dari keseluruhan materi tadi
yaitu kita dapat menyimpulkan secara umum wawasan Nusantara itu adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertiannya, yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Nah, tujuan dari wawasan Nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi, di segala aspek kehidupan ya, intinya di dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Nah, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan atau bangsa. Selama kepentingan-kepentingan itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Baiklah, cukup sekian materi yang saya jabarkan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk waktu rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk menyimak. Saya harap penyampaian saya tadi dapat menambah ilmu teman-teman. Apabila ada yang kurang atau kurang dipahami dari penyampaian saya tadi, bisa disampaikan atau ditanyakan kepada dosen pengampu di kelas masing-masing. Oke, saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.